Halo, selamat pagi semua teman-teman. Ya, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam ya buat semua teman-teman yang ada di berbagai negara ya. Nah, besok itu Ramadan pertama untuk semua umat muslim ya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama saya membuat vlog, saya membuat kata-kata yang membuat orang lain menjadi sedih atau menjadi cemburu atau menjadi kesal ya. Jadi dengan besok kita mulai puasa pertama, kita jalani dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih untuk menjalankan ibadah puasa kita ya. Oke teman-teman, saya akan berbagi sedikit ya, atau sharing sedikit untuk partner visa. Partner visa saya itu dibuat dari tahun lalu ya teman-teman. Dan memang prosesnya itu kita nggak tahu persis, normalnya sih 2 tahun ya teman-teman. Ada juga yang cepat, ada juga yang lama banget, ada juga yang normal tuh 2 tahun tuh sudah granted ya teman-teman. Jadi prosesnya panjang dan agak, kalau kita sih sebenarnya kalau dokumen semua lengkap itu nggak terlalu ribet ya. Untuk partner visa itu yang diperlukan adalah ya, saya kasih stepnya aja ya, garis besarnya aja. Apa namanya, kita sudah punya sertifikat pernikahan kalau yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah juga nggak apa-apa, mau bikin apa namanya partner visa ya teman-teman. Nah karena saya sudah menikah, jadi mereka minta sertifikat menikah ya, lalu atau surat kawin, lalu diperlukan dari kedua belah pihak surat kelakuan baik dari kepolisian. Karena saya orang Indonesia, saya harus balik ke Indonesia untuk melengkapi persyaratan tersebut. Dan mereka minta juga pertama kali kita berkomunikasi ya. Pertama kali kita berkomunikasi entah via WhatsApp, Messenger, Facebook, maksudnya saya Instagram, atau apa saja ya sosial media yang pertama kali kita berkenalan sampai ke jenjang berikutnya ya, itu mereka minta. Dan teman-teman yang dekat yang tahu kita itu statusnya sudah menikah atau apa sedang pendekatan atau apalah ya, tergantung masing-masing ya. Lalu surat dari kepolisian, ID kita, paspor, visa. Waktu itu visa saya apa namanya berakhir sampai kapan ya, karena saya waktu itu terakhir bulan Agustus tahun ini. Harusnya saya sudah harus kembali ke Indonesia. Nah sebelum bulan Agustus, jadi waktu itu saya pulang setiap 3 bulan sekali itu. Waktu saya visanya masih visa bukan partner visa ya, visa fiancé. Jadi saya harus per 3 bulan dapat setahun, per 3 bulan harus pulang Indonesia ya. Nah itu buat saya, jadi kita sudah menikah tapi kita harus hidup LDR, istilah anak-anak sekarang ya. Buat saya berat banget karena suami saya harus urus suami saya, mulai dari makan dan lain sebagainya ya, karena kan suami saya tergantung banget teman saya ya teman-teman ya. Itu kewajiban istri, biasanya itu orang-orang perempuan-perempuan Indonesia seperti itu ya. Nah lalu untuk dokumen-dokumen kelengkapan berikutnya adalah foto-foto kita dari pertama kita ketemu sampai kita pernikahan, sama keluarga kedua belah pihak, sama teman-teman dan lain sebagainya. Itu adalah dokumen pendukung ya teman-teman.
lalu kita akan isi formulir. Ya waktu itu saya pakai jasa pengacara karena kita juga, saya dan suami saya itu nggak ngerti ya untuk partner visa, jadinya kita pakai jasa pengacara daripada kita ngerjain sendiri. Juga saya nggak punya waktu, suami saya juga nggak punya waktu gitu ya. Jadi saya waktu itu pakai jasa pengacara plus pembayaran untuk apa namanya, untuk pengacara dan formulir dan lain sebagainya. Itu sekitar saya habis 125 jutaan ya teman-teman ya. Untuk pengacaranya sih kita nggak terlalu mahal. Untuk konsultasi ke pengacara juga kita sebelum memutuskan untuk memakai pengacara itu saya bayar. Jadi hari itu kita sebelum memutuskan untuk memakai jasa pengacara tersebut, kita apa namanya, bukan di training ya, tapi dikasih tahu inilah step-stepnya yang harus Anda apa namanya lakukan, dan ini juga apa namanya dokumen-dokumen apa ya. Itu juga saya bayar waktu itu kalau nggak salah sih 20 juta ya, 20 jutaan deh, sekitar 7 jutaan teman-teman, maaf 7 jutaan itu untuk konsultasi aja ya. Jadi seharian tuh kita konsultasi, apa yang nggak seharian ya, 2 jam atau 3 jam ya, kita konsultasi. Setelah kita memutuskan, mereka akan bilang minggu depan kita mulai kirim semua dokumen. Setiap hari kita whatsappan ya, selama LDRan, dan selama kita udah tinggal bareng itu kita pasti whatsappan ya. Saya punya kebiasaan sama suami saya seperti itu. Jadi berangkat kerja, selama perjalanan dia tuh selalu kasih tahu saya sudah sampai di sini, sudah sampai di sini, sudah sampai di sini. Itu karena sudah jadi kebiasaan dari pertama kita kenal ya teman-teman ya. Itu selalu kita komunikasi. Jadi itu aja kita komunikasi terus, tapi kadang-kadang ya itu ya miscommunication ya. Lalu setelah itu setelah semua dokumen dilengkapi, step berikutnya adalah mereka mulai memproses ya, dan mereka kasih tahu itu proses selama 2 tahun ya. Selama proses 2 tahun saya boleh tinggal di Australia. Jadi saya nggak perlu pulang ya, nggak perlu pulang, nggak apa. Kita selama proses itu kita boleh di sini ya, boleh tinggal di Australia selama proses. Jadi kalau proses 2 tahun ya kita tinggal di 2 tahun. Kalau proses 5 tahun ya proses 5 tahun. Karena ada beberapa teman saya yang 8 tahun baru kemarin dipanggil untuk proses berikutnya ya. Dan setelah semua kelengkapan mereka kirim, lalu terakhir karena kebentur sama corona, jadi proses itu agak lamban ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah saya bilang nggak terlalu lamban ya, karena lawyer yang kita pakai itu selalu komunikasi sama kita. Mereka butuh apa, mereka butuh apa, mereka butuh apa ya. Dan selalu kasih informasi dokumen kita sudah sampai di mana gitu ya. Lalu setelah berakhir, bukan berakhir corona sampai sekarang masih ada. Cuma untuk alhamdulillah di Sydney ini sudah kita sudah boleh apa namanya ke berkumpul banyak orang ya. Jadi dan semua juga sudah kelihatan normal, insya Allah ya teman-teman. Dan kali ini mungkin tahun ini kita bisa sholat bersama gitu ya teman-teman. Jadi itu selama proses saya cuma tinggal nunggu medical check ya, medical check up ya. Nah itu selama saya nunggu, saya sudah dapat apa namanya kartu kesehatan ya, medical card ya. Jadi saya boleh apa namanya ke dokter dan lain sebagainya dengan memakai medical card ya. Nah itulah salah satu bukan beberapa kelebihannya setelah waktu kita proses untuk
mendapatkan granted partner visa ya. Lalu setelah kemarin sekitar bulan ya April kita dapat informasi dari lawyer kita bahwa saya harus medical check up ya teman-teman. Lalu agak stres ya teman-teman, karena saya takut, karena kondisi saya biasa kalau udah masuk winter autumn aja saya udah mulai kurang enak di tenggorokan gitu ya, batuk yang apa gitu, itu udah rutin ya. Setiap autumn masuk winter, lebih winter itu saya kadang batuk gitu ya, bukan kadang batuk saya batuk gitu ya, tapi bukan batuk yang berat, cuma nggak enak aja di tenggorokan ya. Hidung biasanya kan hidung, tenggorokan dan telinga itu kan satu line ya. Jadi ya seperti itu teman-teman, saya khawatir banget karena kondisi kurang bagus. Jadi waktu itu kita dikasih pilihan di bulan April, awal April, atau mau setelah April ya. Jadi waktu itu saya bilang, aduh, mereka itu kasih pilihan di tanggal awal sama awal minggu April. Waktu itu saya dikasih informasi dari lawyernya itu Maret. Jadi mereka kasih tahu mau ambil yang di bulan Maret tanggal sekian atau April di tanggal 6. Dan yang berikutnya lagi mereka nggak kasih tahu, pokoknya April itu kita cuma punya pilihan di tanggal 6 ya. Saya pikir-pikir, aduh, saya juga lagi nggak enak badan waktu itu bulan Maret ya, lagi bener-bener karena banyak banget yang lagi bener-bener stres karena banyak banget urusan ya, di samping urusan rumah dan lain sebagainya gitu ya. Dan saya juga stres karena kita nggak bisa pulang Indonesia ya. Jadi waktu itu saya bilang pilihannya cuma tanggal 6 April ya, karena kan berikutnya itu udah puasa. Saya pikir-pikir saya nggak mau di bulan puasa itu ya. Jadi ya udah, saya bilang sama suami saya, udah booking aja di 6 April ya. Nah 6 April kemarin itu saya langsung ke sana. Aduh, saya stresnya minta ampun ya. Jadi buat teman-teman jangan stres ya, karena kalau stres itu kita tuh masuk ke dalam sendirian. Ya mereka sih orangnya baik, nice ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi itu memang tempatnya untuk yang memproses visa untuk memeriksa kesehatannya. Jadi sampai ke resepsionis, mereka tanya nama kita dan paspor ya. Jadi teman-teman kalau pas ke sana yang perlu dibawa adalah paspor ya. Jadi sampai di sana resepsion tanya, saya kebetulan dianterin suami saya karena saya juga nggak terlalu ngerti, suami saya juga nggak ngerti, jadi kita sama-sama nggak ngerti. Jadi kita ke sana, resepsion bilang mana ininya, paspornya atas nama siapa. Nah setelah itu nanti kita tunggu sebentar, dipanggil sama bagian yang apa namanya, kita difoto dulu sama dicek data-data kita gitu, sesuai apa enggak dengan paspor ya. Setelah itu semua sudah selesai, mereka kasih tahu nanti di dalam kita masuk sendirian, nggak boleh ada orang lain kayak suami atau teman gitu, atau kakak, adik, nggak boleh, karena orang yang berkepentingan sendiri yang akan masuk ke dalam. Kita dikasih semua dokumen kita dibawain, sama ada card itu sama nomor ID kita, nanti dipanggil di dalam. Lalu di situ sebelum kita masuk mereka kasih tahu peraturannya, nanti di ruang berapa nanti akan dipanggil gitu ya. Dan terakhirnya
kita akan kita keberatan nggak gitu ya. Jadi di nanti terakhir diperiksa sama dokter, general check up dokter, dan kasih tahu hasil pemeriksaan kita apa gitu ya. Apakah kita butuh interpreter ya, karena kan suami saya bilang ya istri saya butuh ya, karena kan bahasa Inggrisnya kedokteran, istilah kedokteran dan bahasa kita sehari-hari, terus terang saya bahasa Inggris saya kurang bagus ya. Saya bisa saya tahu apa yang dimaksud, tapi untuk menjawab itu, apalagi kalau udah bahasa kedokteran itu saya agak sulit ya. Jadi karena saya biasa sehari-hari sama suami saya bicara bahasa Inggrisnya yang biasa sehari-hari gitu ya. Jadi dan itu juga kadang-kadang suami saya minta saya berbahasa Indonesia gitu teman-teman. Jadi satu sih saran saya atau advice saya, jangan stres aja di dalam gitu ya. Tapi yang namanya kita cuma manusia biasa ya, pasti stres lah, karena kan kita juga saya yakin teman-teman juga baru kali ini ya untuk medical check up untuk keperluan visa ya, partner visa maksud saya, partner visa dan visa kerja juga mereka butuh medical check up ya. Lalu setelah itu kita udah baca peraturan di luar, lalu kita masuk ke dalam, pintu terkunci, saya udah nggak ada komunikasi, nggak bisa komunikasi. Sampai di dalam kita dikasih baju untuk ganti teman-teman ya. Jadi seperti baju dokter gitu ya, kita dikasih ganti dan kita dikasih locker, jadi semua handphone dan lain sebagainya. Untung aja tas saya ada di luar. Setelah itu tadinya saya mau bawa tas, tapi saya takut saya takut aja deh pokoknya. Jadi sampai handphone saya nggak saya bawa. Tadinya saya pikir kalau saya bawa handphone, saya mau foto sedikit gitu ya, seperti itu untuk keadaan saya di dalam gitu ya, seperti apa. Jadi suami saya juga nggak stres di luar. Itu saya udah stresnya minta ampun ya. Jadi kita tunggu. Untuk panggilan yang pertama kita ronsen ya teman-teman. Ronsen itu kita pakai ya, karena kan kita udah nggak pakai bra, itu kita lepas. Jadi cuma ada underwear ya, underwear kita masih bisa pakai ya. Nah cuma bra yang kita lepas ya, karena ronsen atau X-ray ya teman-teman. Itu pun kita ditanya kita lagi hamil atau apa, ada punya apa gitu ya. Jadi saya bilang enggak, saya enggak lagi hamil ya. Udah setelah itu setelah X-ray nggak lama ya, habis itu kita keluar. Nah mereka tanda tangan, kita bawa dokumen ke dalam, itu mereka tanda tangan. Setelah itu kita tunggu lagi untuk ke ruangan berikutnya. Nah kita dipanggil ke ruangan kedua. Itu ruangan kedua itu jadi kita periksa tekanan darah, lalu kita periksa darah, tinggi badan, periksa urin, sama berat badan ya teman-teman. Itu di satu ruangan. Nah karena saya lagi stres dan pagi sebelum berangkat saya itu nggak sarapan, saya cuma minum kopi teman-teman. Jadi buat ini saran buat teman-teman yang mau medical check up untuk visa kerja atau partner visa, sebaiknya sarapan pagi dulu, dan seminggu sebelum pemeriksaan sebaiknya jangan merokok, jangan minum kopi, yang minum kopi. Sebaiknya makan makanan yang membuat kita juga nggak stres, dan pemeriksaan juga jadi lancar, air urin kita bagus gitu ya semuanya. Lalu ya seperti itu saran saya, karena kan kalau kita minum kopi terus di sana stres, itu tekanan darah kita tuh udah tekanan darah tinggi teman-teman ya. Setelah masuk di ruangan 2, setelah periksa urin, diambil darah, tekanan darah, tinggi badan, berat badan,
ya, mata, sama mereka periksa mata. Nah setelah itu, setelah selesai kita tunggu lagi teman-teman untuk ke ruangan berikutnya, ruangan dokter. Itu sesi yang terakhir ya teman-teman. Jadi karena banyak ya, ada beberapa, bukan cuma anak muda tapi ada orang-orang tua ya dari berbagai negara. Itu mereka yang seperti saya mungkin paham bahasa Inggris, bisa apa namanya, tahu apa yang dikatakan, tapi sulit menjawab gitu karena bahasa Inggris untuk kedokteran itu kan berbeda ya. Jadi daripada kita salah menjawab, buat saya sih, saran saya buat teman-teman yang agak sulit menjawab atau mentranslate, lebih baik pakai interpreter. Jadi kita menjawab dengan benar karena ada yang menterjemahkan gitu ya. Menterjemahkannya bukan ada orangnya di ruangan, enggak teman-teman, mereka via telepon ya. Jadi waktu itu saya terakhir agak lama karena kan ada beberapa ruangan itu yang dokter-dokter juga yang jadi untuk yang terakhir itu semua dokter apa namanya akan kasih tahu apa yang hasil pemeriksaan ya teman-teman. Lalu sekitar ada setengah jam saya tunggu, baru saya dipanggil lagi untuk ke dokter ya, dokternya. Jadi waktu itu dokter mulai ada dia lagi tunggu telepon dari interpreternya untuk nyambung. Jadi saya ada di ruangan itu. Nah setelah interpreternya berkenalan gitu ya, dan dokternya juga berkenalan, saya juga memperkenalkan diri, nama saya, tanggal lahir, tahun, dan lain sebagainya ya. Lalu setelah itu dokter menjelaskan hasil pemeriksaan tekanan darah, hasil X-ray dan lain sebagainya. Dokter bilang hasil X-ray saya alhamdulillah bersih dan bagus. Tapi yang dia kasih tahu, untuk tekanan darah saya itu tekanan darahnya tinggi. Saya bilang gak terlalu tinggi-tinggi amat, tapi di batas normal lah teman-teman. Saya bilang saya stres karena baru kali ini ya, memang semua orang juga baru kali ini ya yang masuk di ruangan itu kan, bukan berkali-kali mereka membuat visa apa-apa gitu ya. Jadi cukup sekali untuk pemeriksaan itu. Lalu saya bilang dan kebiasaan orang Indonesia adalah makanannya, saya bilang gitu, karena saya jarang makanan sini, saya lebih suka makanan Indonesia, begitu juga suami saya. Jadi mungkin itu tekanan. Dan saya sebelum datang kemari saya minum kopi, saya bilang gitu. Oh oke. Tapi dia bilang saya tetap kasih surat kamu untuk pergi ke dokter gitu ya, gratis kan, saya punya medical card. Saya bilang oke. Dan dia menjelaskan semuanya bagus kecuali satu, hasil pemeriksaan darah untuk mereka mengetahui kita punya penyakit HIV ya. Itu yang paling utama, karena mungkin dokternya bilang mungkin 2-3 hari baru kita bisa kasih kabar gitu ya. Nanti dikasih kabarnya bukan dokternya langsung yang bicara, tapi hasil pemeriksaan itu akan dikirim ke government, dan government akan kasih tahu ke lawyer kita ya, apa hasilnya, negatif atau positif ya. Kayaknya nggak cuma HIV ya, ada penyakit lain dan lain sebagainya gitu, yang penyakit menular gitu ya. Lalu saya bilang, terus ada pertanyaan nggak? Saya bilang, dia cuma bilang tekanan darah saya gitu ya, ada bermasalah dengan tekanan darah. Saya tanya, tekanan darah tinggi atau darah rendah? Dia bilang darah tinggi. Oke, saya bilang di keluarga saya itu tekanan darah segitu termasuk normal. Oke, ada pertanyaan lain? Oh enggak, sebelum diperiksa itu memang sudah rule-nya atau lainnya, rule-nya. Jadi dia dokter itu
tanya apakah saya keberatan untuk membuka baju dan bra, dan hanya dokter dan saya berdua, keberatan atau tidak gitu. Saya bilang tidak keberatan. Kalau Anda keberatan, nanti ada stafnya yang staf perempuan juga, staf perempuan yang, jadi kita tidak cuma berdua, bertiga ya. Saya bilang enggak, saya enggak keberatan, cuma berdua, oke. Jadi saya cuma lepas baju, underwear tetap pakai, bra yang kita tidak pakai. Nah, mereka kasih semacam blanket atau selimut ya, selimut kedokteran yang tipis itu ya, yang sekali pakai buang, sekali pakai buang. Lalu dia periksa, mulai dari periksa ini saya kuping nih, di belakang kuping, leher, di bawah leher, lalu di daerah payudara, karena mereka mau ngecek ada cancer atau enggak. Lalu mereka cek pinggul ya, pinggul sama kaki ya, kaki mereka cek semuanya. Setelah itu ya, selesai, setelah pemeriksaan selesai, dokternya tanya background kesehatan saya dan keluarga saya. Setelah itu kita boleh tanya apa yang kita mau tanya ya, apa segala macam. Lalu terakhir dia bilang untuk hasil tes darah kita nggak bisa kasih sekarang, karena itu ada lab lain yang akan periksa, yaitu pemeriksaan darah HIV ya, pemeriksaan darah